Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini part ketiga dari ngobrol bareng terapis wicara yaitu Putri. Teman-teman, saran aku nonton dulu part 1 sama part 2-nya agar ini nyambung videonya. Jadi ini lanjutan pembahasannya walaupun ada beberapa segmen pembahasan yang berbeda. Tapi saranku nonton dulu 1 dan 2-nya. Oke, langsung saja. Selamat menyaksikan. Itu juga kan ada banyak nih kasus Fit yang anak-anak yang suka ngomongnya itu per satu kata gitu. Saat ditanya apa, jawabnya dia inti dari kata itu. Padahal usianya kan harusnya sudah melebihi dari satu kata itu. Misalnya komunikasinya tidak sesuai dengan usianya. Nah itu tuh menstimulus sederhana di rumah tuh gimana sih Put? Untuk memperpanjang ya menjadi 2 kata atau 3 kata kayak gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu memperpanjang kata ya. Misalnya contohnya anak cuman bisa ngomong mobil aja. Atau enggak ngomong singa aja. Terus kita pengen memperpanjang kata itu menjadi 2 kata. Biasanya sih kan kita modelkan dulu misalnya lewat permainan. Misalnya nih singa. Ini singa. Kan anak misalnya cuma ngomong singa. Nah, kita sebagai model ngarahin saat bermain singa jalan. Nah, pengennya sih anak niru ya singa jalan. Yang penting ada poinnya bahwa singa ini ada lanjutannya lagi singa jalan boleh, singa makan boleh, gitu. Atau enggak pas ada kasih makanan misalnya rumput atau apa, si singa makan gitu. Terus singa jalan, singa lompat. Nah nanti at least ketika ada bermain, lebih enak lebih bermain ya. Bermain itu tapi kita ada gerakannya juga ada verbalnya saat itu berdua sekaligus. Singa lompat, singa jalan. Nah itu sih biasanya di situ. Jadi kayak memperpanjang itu dengan kata yang anak punya lewat permainan. Itu sih. Oke. Nah, itu lebih simpelnya. Berarti memang dasarnya karena konsep anak itu di dunia bermain, berarti kita harus masuk ke dunia mereka untuk ajak bermain gitu ya. Iya, kalau saya lebih suka lewat permainan. Karena ada beberapa anak yang ketika biasanya sih lewat kartu itu tidak terlalu menarik ya. Ada beberapa yang tidak terlalu menarik untuk misalnya ini kartu misalnya papa atau enggak mama menyapu lantai atau enggak mencuci piring. Biasanya sih ketika untuk masuk ke pertanyaan misalnya siapa atau apa atau memanjangkan kata ini di kalimat itu kadang-kadang agak susah ketika untuk beberapa kasus anak. Jadi lihat karakter anaknya lagi. Kalau karakter anaknya lebih suka bermain ya lewat bermain. Tapi memang lebih banyak anak suka itu lewat bermain, itu lebih dapat. Jadi memang orang tua juga harus tahu bermain sama anak seperti apa. Betul. Nah, kita balik lagi nih ke awal-awal. Biasanya itu kan sebelum anak keluar kata, anak itu ada tahapan kayak cuma ngeluarin bunyi-bunyi atau suara-suara gitu. Nah, kadang kan banyak orang tua yang senang sekali, gimana ya saya bilangnya, mengajarkan katanya itu langsung sesuatu kata yang rumit atau yang panjang. Dalam sudut pandang memang profesi TW, tahapan apa sih Put merubah dari anak yang cuma ngeluarin suara sederhana saja menjadi satu suara atau kata yang bermakna begitu? Nah, ini harus agak diperkecil lagi. Ini suaranya dalam bentuk vokal atau cuma babling aja atau enggak? Soalnya ada beberapa anak dia itu ada suara verbalnya misalnya
tapi dalam bentuk spontanitas. Hmm. Misalnya kucing atau enggak meong, Mm-mm. atau enggak suara-suara yang lainnya. Mm-mm. Nah, biasanya kalau gitu lebih banyak, kalau biasanya lebih banyakin spontanitasnya. Mm-mm. Bisa lewat bermain atau enggak dengerin suara, tapi misalnya misalnya nih untuk ini contohnya gimana nih? Contohnya untuk mengeluarkan banyak verbal spontanitasnya atau untuk gimana? Oh, Bu, mungkin spontanitas verbal dulu. Tahapan yang awal kan spontanitas Iya, verbalnya dulu. Biasanya kalau spontanitas verbal itu bisa lewat misalnya tiup bubble. Mm-mm. Bubble kan ada gelembung-gelembungnya ya. Mm-mm. Nah, ini ketika pup pup pup, wah balonnya meletus, pup Mm-mm. pup pup. Mm-mm. Dengan pup-pup itu sebenarnya kan dia sudah meniru Mm-mm. verbal, tapi memang jatuhnya bermakna karena suaranya kan kita menyuarakan bahwa balon itu meletus punya suara pup gitu. Nah, itu bisa bisa jadi sebuah verbal spontanitas. Biasanya untuk anak-anak itu lebih suka yang bunyi-bunyinya menarik. Misalnya ngeng itu dum atau enggak hap tadi. Boleh, itu juga nggak apa-apa. Kayak cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Nah, itu kan ada yang hap-hapnya. Walaupun anak akhirnya ketika dengerin suara itu dan dia lanjutin hap-hap, itu udah masuk komunikasi sebenarnya. Sudah masuk verbal spontanitas. Nah, kita ningkatin lebih banyak spontanitasnya lagi. Kadang-kadang bisa suatu waktu dia bisa nyebutin sapi gitu. Nah, itu kembangin aja gitu. Kalau kayak begini kan agak abstrak ya. Jadi saya cuman nunjukin ya kita si stimulus bagaimana supaya anak verbal spontanitasnya banyak. Saya lewat mainan tadi sebenarnya lebih enak sih. Ketika main tuh banyakin suara-suara, tapi kayak di checklist. Oh, aku mau misalnya suara hari ini katanya yang mau dikeluarin adalah misalnya 3 ya tadi pup, hap atau enggak boom gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu dulu. Nanti lanjut lagi nih. Mulai kata-kata yang sudah mulai misalnya baju atau enggak apa gitu. Tapi lebih diitiin spontanitas itu dibanyakin ya. Lewat gerakan. Berarti saat misalnya di kehidupan sehari-hari bersama orang tua lebih banyak kita melabel menaruh kayak suara-suara spontanitas, misalnya mau naik sesuatu atau apa gitu, ada suara yang diberikan atau seperti apa sih Bu? Biasanya kalau untuk kayak menimbulkan suara, menimbulkan kata itu kan dari model ya. Karena kan anak belum paham bahwa aku harus ngapain. Jadi mau nggak mau memang orang tua harus harus memberikan model bicara yang benar atau bahasa yang benar gitu. Itu sih kayak misalnya tadi kan memanjangkan kata modelnya dari kita dulu. Misalnya si singanya jalan atau nggak singa melompat, itu kan dari kita. Nah, nanti at least si anak ada harapannya, si anak juga ada punya mainan yang sama. Jadi ayo kita misalnya singanya lompat. Singa mungkin akan dibantu melengkapin kalimat yang hilang tadi ya. Kan tadi pengennya kan singa melompat. Pas kita mungkin ngomongnya singa dulu, baru pengennya sih si dia melengkapin kalimatnya dengan lompat. Nah, iya, lompat, singa melompat.